Bayangkan ada seorang raja yang bukan hanya memiliki kekayaan melimpah, istana megah, dan kekuasaan besar, tapi juga bisa berbicara dengan binatang, memerintah jin, dan memiliki hikmah luar biasa. Itulah Nabi Sulaiman, sosok luar biasa yang kisahnya diabadikan dalam Al-Quran dan hadis. Dalam video ini, kita akan membahas tuntas perjalanan hidup beliau dari awal hingga akhir, berdasarkan sumber-sumber Islam yang terpercaya. Siapkan diri Anda untuk menyelami kisah penuh keajaiban, hikmah, dan pelajaran berharga. Sebelum kita lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi. Karena dengan begitu, Anda tidak akan ketinggalan konten menarik lainnya yang mengangkat kisah-kisah Nabi, sejarah Islam, dan keajaiban yang terkandung dalam kitab suci. Mari kita mulai dari awal kehidupan Nabi Sulaiman. Ia adalah putra dari Nabi Daud, seorang nabi sekaligus raja Bani Israel yang dikenal bijaksana. Sejak kecil, Sulaiman sudah menunjukkan kecerdasan luar biasa. Dalam suatu kisah terkenal yang tercatat dalam Al-Quran, Sulaiman muda pernah memberi keputusan yang lebih bijak daripada ayahnya dalam perkara dua wanita yang berebut seorang anak. Kejadian ini menjadi bukti awal kecerdasan dan kebijaksanaan Nabi Sulaiman yang luar biasa. Ketika Nabi Daud wafat, Sulaiman mewarisi takhta dan kenabian. Namun, kekuasaannya bukan kekuasaan biasa. Allah menganugerahkan kepadanya kerajaan yang belum pernah diberikan kepada siapapun sebelumnya. Nabi Sulaiman bisa berbicara dengan binatang, mengerti bahasa semut, dan memerintah angin serta para jin. Semua itu bukan karena sihir, melainkan mukjizat dari Allah sebagai bukti kenabiannya. Salah satu kisah paling terkenal adalah ketika Nabi Sulaiman mendengar pembicaraan seekor semut yang memperingatkan koloninya agar menjauh dari pasukan besar Sulaiman. Bukannya marah, beliau malah tersenyum dan bersyukur kepada Allah atas nikmat tersebut. Ini menunjukkan bahwa Nabi Sulaiman adalah sosok rendah hati meskipun memiliki kekuasaan luar biasa. Selain semut, burung hudhud juga berperan penting dalam kisah Nabi Sulaiman. Suatu hari, burung hudhud membawa kabar dari negeri Saba. Ia memberitahu Sulaiman tentang seorang ratu bernama Balqis yang menyembah matahari bersama kaumnya. Nabi Sulaiman pun mengirim surat kepada Ratu Balqis, mengajaknya untuk meninggalkan penyembahan matahari dan tunduk kepada Allah. Ratu Balqis, yang dikenal cerdas dan bijaksana, awalnya ragu. Namun, setelah menguji Nabi Sulaiman dan melihat kekuasaan serta mukjizat yang dimilikinya, ia pun menyadari kebenaran risalah yang dibawa. Akhirnya, Ratu Balqis berserah diri kepada Allah dan bergabung dalam barisan orang-orang beriman. Salah satu mukjizat Nabi Sulaiman yang paling menakjubkan terjadi ketika ia meminta seseorang untuk memindahkan singgasana Ratu Balqis dari negeri Saba ke istananya sebelum sang ratu tiba. Seorang jin menawarkan untuk melakukannya dalam waktu beberapa jam. Namun, seorang hamba Allah yang memiliki ilmu dari kitab mampu melakukannya dalam sekejap mata. Singgasana itu pun tiba di hadapan Nabi Sulaiman dengan seketika. Peristiwa ini menunjukkan betapa besar kekuasaan Allah dan betapa tingginya ilmu yang diberikan kepada Nabi Sulaiman. Dalam memimpin, Nabi Sulaiman sangat adil. Ia memperhatikan semua rakyatnya, dari manusia hingga jin dan binatang. Bahkan ia pernah menghukum para jin yang lalai dalam tugas mereka. Kekuasaan dan mukjizat tidak membuatnya sombong. Ia justru selalu berdoa agar tetap menjadi hamba yang bersyukur. Dalam salah satu doanya yang terkenal, ia memohon kepada Allah agar diberikan kerajaan yang tidak diberikan kepada siapapun setelahnya. Nabi Sulaiman juga dikenal sebagai arsitek yang hebat. Dengan bantuan para jin, ia membangun istana-istana yang luar biasa indah. Salah satunya adalah istana kaca yang membuat Ratu Balqis terkejut karena menyangka ia akan menginjak air. Istana itu dibangun dari kaca bening
sehingga menyerupai permukaan air. Keindahan dan teknologi pembangunan yang digunakan oleh Nabi Sulaiman sangat mengagumkan, bahkan oleh standar modern. Namun meskipun beliau memiliki kekuasaan yang begitu luas, Nabi Sulaiman tetap rendah hati. Ia tidak pernah menyombongkan diri atas kemampuan yang diberikan Allah kepadanya. Ia tahu bahwa semua itu adalah titipan dan ujian. Kisah Nabi Sulaiman juga menjadi pelajaran bahwa ilmu dan kekuasaan tidak boleh disalahgunakan. Ia selalu menggunakan kekuatannya untuk menyebarkan kebaikan, menegakkan keadilan, dan mengajak kepada tauhid. Dalam hadis-hadis, Nabi Muhammad juga menyebutkan Nabi Sulaiman sebagai sosok yang mulia. Dalam sebuah hadis, diceritakan bahwa Nabi Sulaiman pernah berdoa agar diberi kekuasaan luar biasa dan Allah mengabulkannya. Bahkan Rasulullah sendiri pernah mendoakan agar bisa mengikuti contoh Nabi Sulaiman dalam memimpin dengan adil. Akhir kehidupan Nabi Sulaiman juga syarat makna. Dikisahkan bahwa beliau wafat dalam keadaan berdiri, bersandar pada tongkatnya. Para jin tidak mengetahui bahwa beliau telah wafat hingga seekor rayap memakan tongkatnya dan tubuh beliau jatuh. Dari sini, Allah ingin menunjukkan bahwa para jin sebenarnya tidak mengetahui hal-hal gaib. Kematian Nabi Sulaiman menjadi pelajaran penting bahwa tak peduli sekuat dan seberkuasa apapun seseorang, semua akan kembali kepada Allah. Dunia ini fana dan hanya amal baik yang akan menyertai kita di akhirat. Kisah Nabi Sulaiman bukan sekadar cerita keajaiban. Ini adalah kisah kepemimpinan, keimanan, ketaatan, dan tanggung jawab. Kita belajar bahwa semakin besar nikmat yang diberikan, semakin besar pula amanah yang dipikul. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa meneladani Nabi Sulaiman dalam hal bersyukur, adil, bijaksana, dan rendah hati. Jangan sampai kita terbuai oleh kekuasaan atau harta yang bersifat sementara. Kisah ini juga menunjukkan bahwa Allah Maha Kuasa untuk memberikan karunia yang luar biasa kepada hamba-Nya yang dikehendakinya. Dan bahwa ilmu, jika digunakan dengan benar, dapat membawa keberkahan bagi banyak makhluk. Setiap ayat yang menceritakan Nabi Sulaiman mengandung hikmah yang mendalam. Dari semut, burung, jin, hingga kerajaan besar, semua tunduk kepada perintah Allah lewat Nabi Sulaiman. Sebagai penutup, semoga kisah ini mengingatkan kita untuk selalu dekat kepada Allah, tidak tertipu oleh dunia, dan senantiasa menebar manfaat kepada sesama. Jika Anda merasa kisah ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol like, share ke teman-teman Anda, dan tulis di kolom komentar apa pelajaran terbesar yang Anda dapat dari kisah Nabi Sulaiman. Dan bagi yang belum subscribe, yuk dukung channel ini dengan cara subscribe sekarang juga. Karena dukungan Anda sangat berarti untuk kami terus menyajikan konten Islami yang berkualitas. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.